Pemirsa, kita akan bergabung ke gedung BNPB Jakarta untuk memperbarui informasi penanganan COVID-19 di Indonesia yang akan disampaikan oleh juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 berikut ini. Juga protokol ini berlaku di tempat makan, ruang istirahat, dan ruang pertemuan. Tips bagi para manajer kantor, berlakukanlah jam istirahat yang berbeda bagi setiap shift untuk mengurangi kepadatan sehingga terus terjaga jarak yang aman, yaitu 1-2 meter. Seperti yang sudah pernah saya kutip sebelumnya, beberapa penelitian ilmiah menunjukkan bahwa jaga jarak adalah jurus paling jitu menurunkan resiko tertular COVID-19. Pencegahan yang paling baik berikutnya adalah tentu dengan mengenakan masker dan cuci tangan yang baik dan benar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, setelah bekerja dan sesampainya di rumah, terapkanlah protokol kedatangan sebelum kita bertemu dengan anggota keluarga. Seperti membuka alas kaki sebelum masuk ke dalam rumah, semprotkan desinfektan pada alas kaki maupun pada barang bawaan yang dibawa pada saat bekerja. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir minimal 20 detik sebelum menyentuh barang-barang yang ada di rumah. Langsung mandi dan kenakan baju bersih baru kemudian bertemu dengan anggota keluarga di rumah. Jadilah pelindung keluarga yang andal, tetap produktif dan tetap menjaga anggota keluarga aman dari COVID-19. Keluarga sehat, masyarakat juga ikut sehat. Sekarang saya persilakan Dr. Ahmad Yuryanto untuk menyampaikan kinerja data hari ini. Selamat sore saudara-saudara sekalian. Terima kasih Dr. Reza. Hari ini kita sudah mengawali dengan menerapkan surat edaran nomor 8 khususnya untuk Jabodetabek terkait dengan secara konsisten kita menetapkan physical distancing di semua tempat. Bukan hanya terkait dengan di transportasi massal, tetapi di stasiun, kemudian di jalan, dan yang lebih penting lagi adalah di perkantoran. Kami melihat sudah banyak masyarakat yang bisa melaksanakan dengan baik, namun kami mengingatkan sekali lagi, justru pada saat jam istirahat makan siang masih kadang-kadang kita temukan bergerombol dalam jumlah yang cukup banyak di tempat-tempat istirahat. Ini yang harus kita waspadai bersama, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, patuhi betul dan disiplin menjaga jarak. Ini adalah upaya yang terbaik bagi kita di dalam kaitan untuk memutus rantai penularan COVID-19. Permasalahan yang kita hadapi dari masing-masing daerah tentunya tidak sama. Resiko epidemiologi masing-masing daerah juga tidak sama. Dan ini bersifat dinamis. Karena kita pahami bersama bahwa faktor pembawa penyakit ini adalah manusia. Artinya mobilitas sosial manusia menjadi sesuatu yang penting untuk kita perhatikan. Pasti akan berbeda antara ibu kota Jakarta dengan daerah-daerah yang lain. Namun pada prinsipnya semua sama, menjaga jarak, menggunakan masker dan mencuci tangan adalah pilihan yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita biasakan dan inilah yang kemudian kita sebut sebagai kebiasaan yang baru. Oleh karena itu mari kita budayakan. Mari kita aplikasikan dalam semua tahapan kehidupan kita. Keluarga menjadi kunci utama bagi kita untuk mengedukasi tentang budaya yang baru ini, tentang kebiasaan yang baru ini. Saudara-saudara, hari ini kami akan melaporkan tentang kinerja data bidang kesehatan tentunya, dari kegiatan yang dilaksanakan sejak kemarin tanggal 14 Juni pukul 12.00 sampai dengan hari ini tanggal 15 Juni 12.00. Kita telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 8.776. Kami sudah berupaya semaksimal mungkin agar seluruh laboratorium tidak berhenti beroperasi meskipun itu di hari libur. Namun ternyata beberapa laboratorium yang berada di rumah sakit, kemudian juga beberapa laboratorium yang ada di perguruan tinggi masih menerapkan hari libur. Sehingga pemeriksaan menurun menjadi 8.776. Dari hasil ini
kita dapatkan kasus positif terkonfirmasi adalah 1.017 orang, sehingga totalnya menjadi 36.294 orang. Kalau kita lihat distribusinya masih tetap sama, bahwa ada 5 provinsi yang angka laporannya cukup tinggi, diantaranya adalah 270 kasus positif di Jawa Timur, meskipun juga dilaporkan 62 kasus sembuh. DKI Jakarta 142 kasus, meskipun dilaporkan juga ada 106 kasus yang sembuh. Jawa Tengah 116 kasus, 36 sembuh. Sulawesi Selatan 101 kasus, 142 sembuh. Dan Kalimantan Selatan 66 kasus, 16 sembuh. Kami sudah mengkoordinasikan dengan Dinas Kesehatan setempat. Penambahan ini karena dilakukannya pemeriksaan secara masif dari kontak tracing yang agresif dilakukan. Semua kasus kontak positif dengan orang yang kita rawat, kita lakukan tracing. Dan inilah yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan testing. Angka-angka inilah yang berkontribusi cukup besar di dalam capaian hasil yang kita dapatkan hari ini. Namun ada 19 provinsi yang melaporkan kasusnya di bawah 10. Bahkan ada 11 provinsi yang hari ini tidak ada laporan kasus positif sama sekali. Sebagai contoh, Papua hari ini tidak ada laporan kasus positif, namun melaporkan 63 sembuh. Ini sebuah kabar yang cukup baik untuk kita. Kemudian Banten hari ini melaporkan 3 kasus dan 20 sembuh. Bali 19 kasus dan kemudian dilaporkan 28 kasus sembuh. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan bahwa total kasus sembuh pada hari ini adalah 592 orang, sehingga akumulasinya adalah 15.123 orang, memberikan gambaran bahwa optimisme kita COVID-19 ini bisa disembuhkan. Dan kita sudah melihat pergerakan kasus sembuh ini demikian cepat, demikian masif, dan ini adalah gambaran bahwa treatment atau rawatan pada menderita COVID ini bisa berjalan dengan baik. Kasus meninggal bertambah 64 orang sehingga menjadi